Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji serta syukur mari sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya pada hari Senin ini. Allah kembali kumpulkan kita. Yang pertama, kita telah melaksanakan sholat zuhur secara berjemaah. Kita minta sama Allah semoga rangkaian amal ibadah yang telah kita lakukan, baik nanti yang akan kita lakukan yaitu sholat sunnah ba'diyah zuhur, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat kami sampaikan kepada segenap pengurus DKM Masjid Jami Asy-Syifa, para jamaah sekalian yang hadir untuk melaksanakan sholat fardu zuhur. Yang sedang sehat mudah-mudahan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sering kita berbicara ikhlas. Apa sih yang dimaksud dengan ikhlas? Dan ada berapa macam ikhlas itu? Mungkin di antara kita sering menyebut kata-kata ikhlas, tapi pada dasarnya kita belum atau kurang memahami makna ikhlas itu sendiri. Di dalam Al-Quran sering kita temui kalimat atau kata atau ayat yang berbunyi, misalnya di dalam surah Al-Bayyinah Allah katakan ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ila akhir ayat. Yang artinya adalah wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budu, melainkan untuk menyembah Allah mukhlishina lahud-din, yaitu dengan cara menyerahkan, mengikhlaskan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang menjadi pertanyaan, sebetulnya apa sih yang menjadi makna ikhlas itu? Kadang kalau seandainya ada teman, kemudian dia hadir di dalam majelis ilmu, kemudian dia share apa yang telah dia dapatkan, atau dia sedang melakukan satu amalan ibadah, kemudian di-share di statusnya, dengan gampangnya kita mengatakan, oh ini lihat, oh dia gak ikhlas nih, oh dia mengerjakannya karena ingin dilihat oleh orang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah sudah betul anggapan kita seperti itu? Padahal kalau seandainya kita melihat berkaitan dengan ikhlas itu sendiri, salah seorang ulama yang bernama Asy-Syaikh Nawawi Al-Battani dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Nurus Salam, halaman 173, beliau itu membagi ikhlas menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang paling tinggi. Ini hanya dimiliki oleh para anbiya dan juga orang-orang soleh. Lalu yang kedua, tingkatan yang tengah-tengah ikhlasnya. Ini hanya dimiliki oleh para orang-orang soleh. Dan yang ketiga yang paling rendah mungkin dimiliki oleh kita. Yang pertama yaitu tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah ketika orang melaksanakan satu amalan ibadah, dia tidak mengharapkan apapun. Dia tidak mengharapkan pahala, dia tidak mengharapkan surga. Dia juga melaksanakan ibadah bukan karena untuk menghindari neraka, bukan.
Tapi kenapa? Dia itu ikhlas murni karena atas perintah Allah dan rasa syukurnya sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memiliki ikhlas seperti ini? Hanya para nabi. Sebagai contoh, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di situ dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW, beliau itu yaqumu minan naum hatta tatafattara qadamahu. Jadi satu ketika istri beliau yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini senantiasa terheran-heran. Beliau punya suami yang udah perfect luar biasa, yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti tidak akan masuk neraka, tapi ibadahnya luar biasa. Dalam hal ini beliau itu yaqumu minan naum hatta tatafattara qadamahu. Kalau seandainya beliau bangun malam, beliau ibadah malam, Rasulullah ini kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kakinya itu sampai bengkak. Bukan karena kepentok kursi, bukan. Kalau kita bengkak mungkin karena bangun buru-buru air kepentok. Kalau Rasulullah enggak. Kenapa bengkak? Karena ibadahnya beliau, sholat sunnahnya malam hari itu ratusan rakaat yang luar biasa. Selesai ibadah kemudian ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, lima tasna'u haza qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Kemudian ditanya oleh Sayyidah Aisyah, wahai suamiku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sebetulnya yang engkau lakukan? Engkau beribadah, engkau bangun malam, engkau sholat sampai kakimu itu pada bengkak. Bukankah dosamu itu telah diampuni oleh Allah, baik dosa yang lalu maupun yang akan datang? Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah aku ini senang? Bukankah aku ini gembira? Bukankah aku ini bahagia kalau seandainya aku dikategorikan sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya? Bayangin, salah satu wujud rasa syukur Rasulullah SAW adalah beliau bangun malam, yang pastinya beliau lakukan setiap malam. Beliau ibadah sampai dengan kakinya bengkak. Beliau gak bilang bukan karena ingin mendapat pahala, bukan karena ingin mendapatkan surga. Namun apakah bisa kita seperti itu? Bisa saja kalau seandainya kita sudah di tahap keikhlasan yang paling tinggi tadi. Derajatnya itu adalah derajat yang sungguh luar biasa, yang agak sulit nampaknya kalau seandainya kita menggapai level yang tertinggi tadi. Lalu yang kedua, yang levelnya sifatnya itu tengah-tengah. Nah, mungkin kita banyak yang bisa mendapatkan level ini. Ketika seseorang beribadah, kemudian dia ibadahnya karena ingin mendapatkan sesuatu, baik itu yang telah dijanjikan oleh Rasulullah maupun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya begini, di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Kemudian Rasulullah mengatakan alif lam mim itu bukanlah satu huruf, melainkan alif satu, lam satu, mim satu, sehingga 3 dikali 10 30 pahala. Kemudian kita membaca Al-Quran dengan niat apa? Dengan niat agar mendapatkan pahala, dengan niat agar mendapatkan surga. Apakah itu yang dinamakan dengan ikhlas? Ya, itu juga dinamakan dengan ikhlas. Ini adalah keikhlasan yang adanya di level pertengahan. Kenapa kita beribadah saat ini? Karena kita pengen masuk surga. Bolehkah niat seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena memang dijanjikan oleh Nabi dan juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian misalnya dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian barang siapa yang bersalawat kepada aku, kata Rasulullah,
banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah, keutamaan kita bersalawat. Kemudian kita bersalawat, kenapa? Karena memang ada janji Rasulullah dalam hadis-hadis. Apakah boleh? Boleh. Dan apakah itu termasuk dengan ikhlas? Ya, itu termasuk dengan ikhlas. Lalu yang kategori level yang ketiga adalah ikhlas yang ketika kita melakukan satu amalan ibadah, kita berharap dunia. Yang menjadi pertanyaan, apakah boleh atau tidak? Maka jawabannya adalah boleh, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Nurus Salam. Itu adalah tingkat keikhlasan yang ketiga. Artinya apa? Misal di dalam hadis dikatakan atau berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ketika kita mengamalkan sesuatu maka kita akan dapat dunia. Sholat duha biar dapat rezeki, baca waqiah biar bisa menjadi orang kaya, mengamalkan satu bacaan agar mendapatkan jabatan yang tinggi. Boleh atau tidak boleh? Itu juga termasuk ikhlas. Dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Makanya di dalam hadis, di dalam kitab-kitab hadis yang pertama kali itu dicantumkan oleh para penulis kitab adalah hadis berkaitan dengan niat. Misal di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, kemudian juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa Rasul fa hijratuhu ila Allahi wa Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Di dalam hadis dikatakan sesuai innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu perbuatan tergantung dengan niatnya. Kita melakukan satu hal sesuai dengan apa yang kita niatkan dan kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Hadis ini adalah berkaitan pada saat Rasulullah ingin hijrah. Kemudian banyak para sahabat yang memiliki motivasi lain. Ada yang memang tulus ikut hijrah bersama Rasul karena Allah dan Rasulnya. Ada juga yang ikut bersama dengan Rasul karena ada wanita yang ingin diincar, yang ingin dinikahi. Maka kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat, faman kana hijratuhu ila Allahi wa Rasul, barang siapa seseorang yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allahi wa Rasul, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasul. Wa man kana hijratuhu lidunya, barang siapa yang dia itu hijrahnya karena dunia, atau imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka dia dapatnya itu aja. Artinya apa? Sering dulu kita mendengar orang tua kita itu, kalau seandainya kita menanam padi, maka rumput atau hama pun ikut. Tapi kalau seandainya kita menanam rumput, belum tentu padi itu ikut. Begitulah hakikat ketika seseorang dia itu hijrahnya karena Allah dan Rasul, dunia pun akan ikut, termasuk awimra'atin yang kiuha, yaitu perempuan yang ingin dinikahinya. Tapi kalau seandainya niatnya hanya dunia dalam konteks ini, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Lalu yang menjadi pertanyaan, ketika ikhlas yang ketiga tadi, kita baca surat Al-Waqiah, kita niatkan agar menjadi orang yang kaya, apakah boleh atau tidak? Maka jawabannya adalah boleh. Dan itu pun juga termasuk dalam kategori ikhlas. Apakah nanti di akhirat juga dapat balasan? Dapat. Dalam Al-Quran dikatakan wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fa yuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbus zalimin. Yang artinya adalah wa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan juga beramal saleh, fa yuwaffihim ujurahum, maka Allah akan sempurnakan balasan bagi mereka. Artinya apa? Baca surat tadi, ibadah tadi, dunia dapat, insya Allah di akhirat pun juga ada perhitungannya. Baca Al-Waqiah sebagaimana Nabi katakan, pada saat kita membaca Al-Quran, satu huruf akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang penting tugas kita adalah membaca dan juga mengamalkan Al-Quran. Terkadang kita mendapatkan motivasi yang kurang tepat. Misal, umur kita udah 40, 50, 60, cuman belum bisa membaca Al-Quran secara fasih. Padahal kata Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau katakan kalau orang sudah berumur 40 tahun belum bisa membaca Al-Quran, maka waspadalah, hati-hatilah, khawatir wafatnya dalam keadaan subur khatimah. Namun belum lancar baca Quran bukan berarti kita harus meninggalkan Al-Quran dalam membacanya, bukan. Kita membaca pun pada saat kita membaca, kita niatkan membacanya itu pertama karena kita ibadah dan juga menuntut ilmu. Walaupun salah kita baca, insya Allah pahala kita dapat. Nabi mengatakan falahu ajrani, baginya 2 pahala. Artinya apa? Enggak ada istilah putus asa bagi kita yang belum bisa membaca Al-Quran sehingga kita meninggalkan Al-Quran untuk kita baca. Baca minimal 1 hari 1 ayat atau 1 lembar. Walaupun belum lancar, walaupun kita khawatir salah, kita niatkan untuk belajar. Maka Nabi mengatakan orang tersebut mendapatkan 2 pahala. Bayangin, kita salah aja baca Quran, selama kita juga niat untuk belajar dan memperbaiki bacaan kita dapat pahala. Kadang-kadang ada orang, ada teman yang sifatnya itu bikin ngedown kita. Aduh, ngapain dah baca Quran? Nanti kalau baca terus salah bacaannya, artinya beda, dosa loh. Sering kan ada orang begitu, akhirnya apa? Akhirnya kita jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena kita takut, wah nanti kalau baca Quran salah, yang ada kita dosa, yang ada kita mendapatkan bukan pahala tapi mendapatkan azab. Tapi ternyata Nabi Muhammad begitu luar biasa. Beliau katakan baca, walaupun salah, kita niatkan untuk belajar, istiqomah, konsisten di dalam mempelajari Al-Quran, baginya 2 pahala. Orang yang udah lancar, ma'asafah kiramin bararah, orang tersebut akan dikumpulkan bersama para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas yang ketiga, ketika kita mengamalkan sesuatu amalan, berharap mendapatkan balasan duniawi, maka itu pun termasuk dalam kategori ikhlas. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, pada saat zaman ini adalah zaman digital. Ketika seseorang memposting amalan ibadah yang dia lakukan, apakah itu bisa mencederai keikhlasannya atau tidak? Misal, lagi ikut kajian habis sholat zuhur, alhamdulillah, sebelum makan siang dengerin kajian dulu, mudah-mudahan dapat pahala. Sering gak ada yang begitu, dijadiin status, semuanya langsung komen, jangan gitu. Nanti itu termasuk ria. Yang menjadi pertanyaannya betul atau enggak? Yang kesianan kan si ria yang salah itu ya. Ria atau tidak? Jawabannya adalah belum tentu. Imam Ghazali beliau katakan, seseorang yang meninggalkan amalan ibadah karena takut atau khawatir dibilang ria, maka itu adalah perbuatan ria. Misal seseorang nggak jadi ke masjid, enggak, kenapa? Pada saat mau jalan ke masjid ada yang liatin, takut nanti diomongin orangnya soleh, takut dibicarain gitu, termasuk orang-orang yang rajin ke masjid. Padahal itu cuma sifat kegeeran kita. Pas lagi jalan kagak ada yang liatin, pas jalan kagak ada orang. Oleh sebab itu, ketika kita menghindarkan atau kita tidak melakukan satu amalan disebabkan karena takut ria, itu sudah ria. Nah, ini penyakit hati. Jadi oleh sebab itu, ketika kita memposting segala sesuatu, kita niatkan dulu untuk apa? Pertama, untuk syiar boleh, maka akan mendapatkan pahala. Orang mungkin tadinya nggak tergerak buat ke masjid karena kita sering share, baik itu di grup-grup yang ada yang kita miliki di WhatsApp maupun kita jadikan status, kemudian dia tergerak untuk melaksanakan ibadah, itu menjadi ladang dakwah bagi kita. Walaupun kita tidak bisa berdakwah secara lisan, tapi kita bisa berdakwah secara media sosial, dan insya Allah itu menjadi ladang pahala untuk kita semua. Jadi kalau seandainya ditanya ikhlas atau tidak, itu adalah perbuatan hati kita. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi ketika seseorang
melaksanakan amalan ibadah, dia tidak mengharapkan apapun, melainkan hanya karena bentuk rasa cinta dan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhlas yang paling tinggi. Lalu ikhlas yang paling kedua, yang tengah-tengah, adalah seseorang yang melaksanakan amalan ibadah, dia hanya berharap perkara akhirat. Yang paling rendah adalah ketika seseorang beribadah, beramal, dia juga mengharapkan balasan ketika di dunia. Perkara ikhlas adalah perkara hati. Ada salah satu kisah Israiliyat di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikutip oleh Imam Ghazali. Beliau mengutip salah satu kisah, ada seseorang pemuda soleh. Pemuda ini hidup di zaman pada saat orang-orang yang ada di wilayahnya itu menyembah pohon. Pohon itu dianggap sebagai Tuhan oleh mereka. Masyarakat, kaum yang ada pada saat itu datang ke pohon tersebut, minta segala sesuatunya untuk keperluan hajatnya, hingga akhirnya pemuda ini merasa terganggu dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. Hingga akhirnya pemuda ini dia membawa golok untuk menghancurkan pohon tersebut. Gunanya apa? Agar tidak ada lagi orang yang menyembah pohon tersebut dan tidak lagi menjadikan pohon sebagai Tuhannya. Dia ambil golok, pada saat ingin jalan, ada seorang tua. Ternyata ini adalah iblis yang menyerupai orang tua. Ketika itu iblis berkata, "Wahai anakku, jangan kau hancurkan ini pohon. Biarlah masyarakat mereka itu menjadikan pohon ini sebagai tempatnya dia meminta." Karena kebulatan tekadnya yang kuat dan karena rasa ikhlasnya yang begitu dalam hatinya, ini pemuda langsung didorong dan dikatakan, "Tidak, niat saya sudah tekad dan saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Didorong hingga akhirnya terjatuh pingsan dan iblis itu pun terpingsan. Sampai di depan pohon ini ditebang sekali berhasil. Iblis bangun langsung menggoda lagi, "Wahai anak muda, jangan kau hancurkan pohon ini. Kalau seandainya engkau hancurkan pohon ini, maka masyarakat kesian. Siapa lagi yang harus disembah oleh masyarakat? Dan kalaupun engkau tidak hancurkan ini pohon ini akan mati dengan sendirinya. Oleh sebab itu jangan engkau hancurkan ini pohon." Karena tekadnya masih bulat, ikhlas karena Allah Ta'ala, akhirnya dipukul lagi itu pohon hingga akhirnya terjatuh lagi daripada ranting pohon tersebut. Hingga akhirnya iblis tidak berhenti menggoda. Dia katakan, "Wahai anak muda, begini aja, udah stop, potong daripada ini pohon, jangan dihancurkan. Kamu ini kan saya tahu adalah orang yang memiliki keadaan ekonomi kurang baik. Sebagai gantinya, pohon ini biarlah tetap berdiri dengan tegak. Kamu setiap pagi akan dikasih duit sebesar 2 dinar. 2 dinar itu 1 dinar lebih kurang 1 gram harga emas. Sekarang harga emas kalau nggak salah hampir 1,9 ya. Dari kemarin naik terus tuh, naik, turun, hingga akhirnya dicari sama orang-orang habis barangnya. Karena orang Indonesia begitu kadang, kalau kata anak zaman sekarang itu FOMO. Lagi harga tinggi dibeli, tapi sekarang turun harganya nih, dia bingung lagi pengen jual. 1 dinar itu harganya sesuai dengan 1 gram emas. Kemudian berarti 2 dinar lebih kurang, kalau kita convert ke 1,8, 3,6. 3.600.000 per hari dia dapat. Gak ngapain? Dijanjiin sama iblis, kalau engkau gak jadi potong ini pohon, engkau setelah ibadah di malam hari, engkau akan mendapatkan 2 dinar. Akhirnya dia setuju. Dia terima tawaran tadi, dia pulang, malam ini ibadah, paginya dia lihat ternyata betul ada duit 2 dinar. Sampai 2 hari berjalan. Hari ketiga, dia buka tempat dia ibadah, gak ada lagi duit 2 dinar. Hingga akhirnya dia balik lagi, dia tahu itu iblis yang menggoda dia yang ingin menghancurkan pohon tadi. Dia datang, kemudian pada saat ingin dipotong, ingin ditebang, tidak berhasil. Pada saat ingin dipotong dengan golok tadi, goloknya hancur. Hingga akhirnya dia berkata-kata dalam hatinya, sebetulnya apa yang salah dalam diri saya?
Padahal yang pertama dan kedua berhasil untuk merobohkan pohon tersebut. Lalu diketahui sama iblis, dia katakan, engkau pada saat datang ke sini, pertama dan kedua engkau lakukan atas dasar ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak ada motivasi apapun. Tapi pada saat ini engkau datang ingin menghancurkan pohon ini disebabkan bukan karena Allah Ta'ala, disebabkan karena amarahmu yang tidak terpenuhi apa yang engkau inginkan. Karena dia nggak dapat 2 dinar tadi, sehingga ikhlasnya sudah pudar, sehingga dia bisa dikalahkan oleh iblis yang menyerupai orang tua, yang mana dia itu adalah penjaga daripada pohon tersebut. Jadi begitu pentingnya ikhlas di dalam diri kita. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan, baik yang fardu maupun yang sunnah, senantiasa diberikan kekuatan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna, baik yang sempurna di dunia maupun juga nanti dapat balasan ketika di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'furna ya karim irhamna bihaqqil Fatiha wa bisirril Fatiha wa bil mu'jizatil Fatiha ya farijal ham ya kashifal gham ya man 'abdihi yaghfir warham. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil 'alaina ya Allah kullu 'asir bijahi basyiril nazir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.